كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Udzakirukum wa nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan fadilahnya kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian kepada syekh kita Syekh Abdullah Al-Harari beserta murid-muridnya yang telah mendahului kita, kemudian kepada kakek nenek kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa mimma yajibu lahu ta'ala ba'dal wujudi fi haqqi. Jadi di sini kita akan membahas tentang di antara sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat setelah sifat wujud. Wa mimma yajibu lahu ta'ala ba'dal wujudi fi haqqihi. Dan di antara sesuatu yang wajib bagi Allah ta'ala setelah sifat wujud pada haknya, al-qidamu wa ma'nahu la awwala liwujudi. Jadi setelah wujud yang wajib bagi Allah itu adalah sifat al-qidam. Jadi sifat al-qidam ini termasuk sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna qidam? Wa ma'nahu la awwala liwujudi. Makna dari qidam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaannya bagi adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya. Wa yastahilu alaihi al-huduth, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu huduth, yaitu sifat baharu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifat qidam. Maknanya apa? Maknanya Allah itu tidak memiliki permulaan. Berbeda dengan selain Allah, dari makhluk-makhluk itu pasti memiliki permulaan. Maksudnya memiliki permulaan gimana? Yaitu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu yang dimaksud dengan apa? Memiliki permulaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan zat satu-satunya yang adanya itu tidak berpermulaan. Dalilnya di dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhir.
Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang al-awwal. Al-awwal maknanya itu sama dengan al-qidam, maknanya sama dengan al-azali, yaitu adanya tanpa bermula. Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya hanya Allah saja yang bersifat al-awwal. Karena di dalam suatu kaidah itu mengatakan idza ja'al mubtada'u ma'rifatan wal khabaru ma'rifah fa afadat hasr. Jadi jika ada mubtada itu berupa isim ma'rifah, kemudian khobarnya itu juga isim ma'rifah, maka memberi faedah hasr, yaitu dibatasi atau hanya khusus Allah saja yang keberadaannya itu tanpa permulaan. Huwal awwalu, huwa di situ termasuk apa teman-teman? Ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat? Karena isim dhamir. Kemudian al awwalu di situ kenapa kok ma'rifat? Karena kemasukan al, pinter, masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang tidak berpermulaan. Maka dari sini dapat kita pahami, jika ada orang yang mengatakan bahwasanya alam ini azali, azali maksudnya tidak berpermulaan, maka ini pendapat yang batil atau pendapat yang salah. Sebagaimana hal ini telah diungkapkan oleh para filosof. Jadi para filosof itu meyakini bahwasanya alam ini azali. Yang pertama, pendapat filosof yang lama atau yang mutaqaddimun itu mengatakan bahwasanya apa? Alam ini azali, baik jenis maupun individunya. Nah, jika kita katakan jenis dan individu, itu maksudnya gimana? Jadi alam itu kan segala sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Nah, yang dimaksud jenis alam kemudian individu alam itu gimana? Nah, misalkan manusia, kan kita itu kan banyak ya di sini. Nah, yang mempersatukan kita itu merupakan jenis apa di sini? Jenis apa? Manusia. Nah, jenis manusia. Lah itu namanya jenis. Sedangkan saya misalkan, terus Faza misalkan, terus siapa lagi ya? Khadijah misalkan, atau Suyani lah. Itu merupakan apa? Itu merupakan individu. Individu dari jenis manusia. Lah, filosof yang pertama ini mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya jenis alam dan individunya itu azali. Dan ini merupakan pendapat yang salah. Kalau seandainya seperti itu, berarti niscaya apa? Berarti niscaya alam ini ada alam yang tidak diciptakan oleh Allah. Berarti sama saja mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan alam ini. Itu yang pertama. Kemudian pendapat filosof yang kedua, yaitu yang mutaakhirun, mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya alam ini baharu, individunya saja, akan tetapi jenisnya itu azali atau qadim. Itu yang filosof mutaakhirun. Jadi filosof mutaakhirun mengatakan bahwasanya jenisnya itu azali, sedangkan individunya itu baharu. Nah, jadi kalau misalkan kita contohkan gitu, jadi manusia itu azali, tidak berpermula, sedangkan individunya seperti Ramadan, seperti Dika, seperti Iqbal, lah itu baharu atau hadis. Nah ini juga gak masuk akal sekali. Kita tahu jenis ya, kita tahu jenis.
manusia itu dari mana? Adanya jenis itu muncul dari mana? Adanya individu. Lah kalau seandainya individu baharu, berarti jenisnya mesti baharu. Jika jenis baharu, pasti individunya juga baharu. Enggak mungkin salah satu di antaranya ada yang baharu dan ada yang qadim. Seperti itu. Fahim tuh? Nah, kemudian ya, pendapat filosof yang kedua ini diikuti oleh Ahmad Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Nah, akidahnya ini telah disebutkan di beberapa kitabnya ya, di 7 kitabnya, kalau tidak salah di 7 kitabnya, mengatakan bahwasanya alam itu adalah azali. Nah, jadi kemudian ya, semuanya filosof semuanya, baik yang pertama tadi maupun yang kedua, itu sama-sama salahnya. Bahkan Imam Badruddin Az-Zarkashi di dalam kitabnya Tasniful Masami' beliau menukil ijma'. Di situ mengatakan bahwasanya apa? Tentang kedua kelompok filosof tersebut, wa dhallalahumul muslimuna wa kaffaruhum. Wa dhallalahumul muslimuna wa kaffaruhum. Jadi sesungguhnya orang-orang muslim itu telah menganggap mereka atau menyesatkan mereka, dua kelompok filosof tersebut, serta menganggap bahwasanya mereka itu telah keluar dari agama Islam karena keyakinan tersebut. Wa dalilu ala dzalik annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Lah kemudian kita apa? Kita akan membahas tentang dalil sifat qidam. Dalil yang menunjukkan hal tersebut atau hal itu, maksudnya di sini adalah sifat qidam. Annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalau seandainya Allah itu tidak bersifat qadim, niscaya Allah itu bersifat hadis. Niscaya Allah itu bersifat hadis. Karena qadim dan hadis ini merupakan sifat yang saling berlawanan. Kalau seandainya enggak bersifat dengan salah satu keduanya, maka pasti bersifatan dengan sifat yang lainnya. Nah, kalau seandainya Allah itu tidak bersifat qadim, niscaya Allah itu bersifat hadis, bersifat baharu. Walau kana hadisan laftaqara ila muhdisin. Kalau seandainya Allah itu bersifat hadis, hadis kan maknanya apa? Baharu. Baharu itu maknanya apa? Adanya itu dengan permulaan, diawali ketiadaan, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Lah kalau seandainya Allah itu seperti itu, laftaqara ila muhditsin, niscaya Allah itu butuh kepada zat yang menjadikannya atau yang mengadakannya. Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdits. Karena setiap yang hadis, setiap yang baharu itu pasti butuh kepada zat yang menjadikannya. Setiap yang baharu itu pasti butuh kepada zat yang menjadikannya. Wa muhditsuhu yaftaqiru ila muhditsin akhar. Dan zat yang menjadikannya itu, itu juga butuh kepada apa? Kepada zat yang menjadikannya yang lain. Kemudian yang lainnya ini, ya, zat yang menjadikannya yang lain ini juga butuh kepada zat yang menjadikannya yang lainnya lagi,
sampai gitu, sampai akhir, sampai tidak ada di situ apa? Sampai tidak ada akhirannya. Wa hakadha ila ghairi nihayah, dan seperti inilah sampai tidak ada penghabisannya, hingga tidak ada penghabisannya. Nah, ini namanya adalah apa? Di sini namanya adalah tasalsul. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat hadis, baharu. Maknanya di sini apa? Maknanya di sini Allah butuh kepada zat yang menciptakannya, yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya di sini juga pasti bersifat baharu. Nah, kalau seandainya yang mengadakannya ini juga bersifat baharu, niscaya di sini juga apa? Butuh kepada yang mengadakannya lagi. Nah, yang mengadakannya lagi ini pasti juga apa? Ini juga pasti bersifat baharu. Kalau seandainya dia bersifat baharu, dia juga pasti apa? Pasti butuh kepada zat yang mengadakannya lagi. Lah, terus sampai 4 kan? Ini sampai terus, sampai tidak ada akhirnya. Yang mengadakannya ini butuh kepada zat yang mengadakannya lagi, karena dia bersifat baharu. Terus yang mengadakannya lagi itu juga apa? Butuh kepada zat yang mengadakannya lagi, karena dia bersifat baharu. Sampai nggak ada akhirannya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya tasalsul. Dan ini tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Nah, sebagaimana dikatakan di sini, wa tukhulu ma la nihayata lahu fil madhi muhalun. Dan masuknya sesuatu yang tidak berpengakhiran, yang tidak memiliki akhiran, fil madhi, pada zaman lampau, maka ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun, dan sesuatu yang adanya bergantung atas sesuatu yang muhal, maka hukumnya adalah muhal, maka itu tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Oh ya, kemudian apa? Sifat qidam atau qadim ini juga boleh diitlakkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika diitlakkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya di sini apa? Marra alaihi zamanun tawil, yaitu telah terlewati oleh masa yang panjang. Jadi telah terlampaui oleh masa yang panjang. Jadi misalkan ketika kita mengatakan, misalkan hadzal baitu qadimun, misalkan rumah ini, maksudnya di qadimun di situ bukan apa? Bukan maknanya bahwasanya rumah ini tidak berpermulaan, tidak. Akan tetapi maknanya bahwasanya rumah ini telah dilalui masa yang lama. Maksudnya apa? Sudah tua gitu. Fahimtum? Ta'itum? Naam? Yani ba'da sa'ah insyaallah. Wa yajibu lahu ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu la akhira li wujudihi wa yastahilu alaihi turu'ul adami. Kemudian sifat selanjutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-baqa, yaitu kekal. Wa ma'nahu la akhira li wujudih, dan maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhiran bagi adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikenai penghabisan atau akhiran. Allah itu tidak akan punah ataupun binasa. Dalilnya apa? Dalilnya ya tadi, wal awwalu wal akhir. Al-akhir maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak dikenai akhiran, tidak akan punah dan tidak akan pernah binasa. Atau dalil yang lain, wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Maksudnya wajah di situ adalah zat. Wa yastahilu alaihi turu'ul adam, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah munculnya sifat adam, yaitu ketiadaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin untuk binasa, tidak mungkin untuk mati, atau tidak mungkin untuk fana. Allah Subhanahu wa ta'ala abadi, maknanya la akhirah liwujudihi. Dan di sini misalkan ada orang ateis bertanya kepada kita, kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat baqa, bersifat kekal. Terus kalian juga mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu bersifat apa? Bersifat baqa, bersifat kekal. Berarti di sini kalian menyamakan Allah dan juga makhluknya. Jika seorang ateis misalkan berkata seperti itu kepada kita, jawabannya gimana? Kita jawab di situ bahwasanya sifat baqanya Allah itu adalah dzatiyun. Sifat baqanya Allah adalah dzati. Maknanya apa? Maknanya tidak ada yang menjadikan Allah itu kekal. Jadi tidak ada yang menjadikan Allah itu kekal. Sedangkan bakoknya surga dan neraka, kekalnya surga dan neraka itu tidak dzati. Maksudnya apa? Karena Allah itu menghendaki surga dan neraka dan menjadikan keduanya itu kekal. Jadi bakoknya di situ atau kekalnya di situ ada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas beda di situ. Allah itu bakoknya dzati, tidak ada yang menjadikan, sedangkan surga dan neraka itu bakoknya ada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ya, karena surga dan neraka itu kan apa? Makhluk, keduanya itu makhluk. Kalau secara akal ya mungkin saja surga dan neraka itu tidak kekal. Mungkin saja akal kita itu bisa menerima bahwasanya apa? Bahwasanya surga dan neraka itu merupakan bisa tidak kekal, bisa saja, mungkin saja akal kita bisa menerima. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Surga dan neraka itu akan kekal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menghendakinya akan kekal. Seperti itu. Wad-dalilu ala dzalik annahu law lam yajib lahul baqa la amkana ayyal haqqul adam. Dan dalil atas sifat baqa ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak wajib bersifatan dengan sifat baqa, maka niscaya memungkinkan bagi Allah untuk bersifatan dengan sifat adam, ketiadaan. Lakinna luhuqal adami alaihi muhalun, akan tetapi disifati dengan sifat adam atau ketiadaan bagi Allah ini merupakan hal yang muhal, tidak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Itu adalah wajibul wujud, zat yang wajib secara akal akan adanya. Ketiadaan zat Allah ini tidak mungkin diterima oleh akal. Maka enggak mungkin bagi Allah itu apa? Disifati dengan sifat adam, ketiadaan, itu tidak mungkin. Li'annahu law amkana ayyal haqqul adam lantafa anhul qidam. Karena sesungguhnya kalau seandainya Allah itu mungkin baginya
untuk disifati dengan sifat adam, ketiadaan, maka niscaya akan ternafikan dari Allah itu sifat qidam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allah itu bersifat, mungkin bagi Allah itu bersifat adam, ketiadaan, niscaya apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat qidam. Karena apa? Zat yang bersifat qidam tidak ada permulaannya, pasti dia juga apa? Bersifat dengan sifat baqa, tidak ada akhirannya. Kenapa kok demikian? Karena zat yang bersifat qidam maknanya itu tidak ada yang menjadikan. Nah, kalau seandainya tidak ada yang menjadikan, berarti juga tidak ada yang meniadakan. Maka dari situ apa? Zat yang bersifat qidam itu pasti zatnya itu bersifat apa? Bersifat baqa. Tidak mungkin dilalui dengan sifat adam, berpenghabisan atau punah, tidak mungkin. Karena zat yang bersifat qidam itu kan apa? Adanya itu tidak ada yang menjadikan. Kalau seandainya adanya itu tidak ada yang menjadikan, maka juga pasti tidak ada yang mematikan atau tidak ada yang membuatnya punah atau binasa. Tidak ada yang membuatnya dia tidak ada. Jadi seperti itu. Fayalzamu ayyakuna min jumlatil mumkinat. Jadi di sini melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya Allah itu ya mungkin dikenai sifat ketiadaan, maka ternafikan dari Allah itu sifat qidam. Kalau seandainya seperti itu, maka melazimkan Allah itu di antara jumlah sesuatu yang mungkin akli. Nah, kalau seandainya Allah itu dilalui sifat al-adam, sifat adam, Allah itu dikenai sifat adam, niscaya ini melazimkan bahwasanya Allah itu termasuk sesuatu yang mungkin akli. Yaitu apa? Yaitu sesuatu yang diterima oleh akal akan adanya dan diterima oleh akal akan tiadanya. Seperti kita makhluk. Niscaya seperti kita makhluk. Wa kullu mungkinan hadithun, dan setiap yang mungkin itu adalah baharu, wal hudutsu alaihi muhalun, dan yang baharu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang muhal. Seperti itu. Fahimtum? Nimtum? Nah, kita lanjut. Insyaallah baqiyalakum nisfu sa'ah. Ifrahu wa yajibu mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, selanjutnya wajib bagi Allah, di antara sifat yang wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadits, yaitu berbedanya Allah lil hawadits dengan makhluk-makhluknya. Dalilnya dalam Al-Quran apa? Apa Febrianto? Febri? Laisa kamitslihi syai'. Itu merupakan dalil dari sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Wa yastahilu mumatsalatuhu laha dzatan wa sifatan wa fi'lan. Mustahil bagi Allah menyerupainya, maksudnya di sini menyerupai yang hawadits, menyerupai makhluk. Mumatsalatuhu laha, laha itu kembalinya ke hawadits. Menyerupainya Allah kepada hawadits, baik dari segi zat, wasifatan sifat, wa fi'lan dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya, baik dari satu segi. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi keserupaan maupun banyak segi keserupaan.
Maksudnya di situ apa? Baik dari segi zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Ketika kita katakan zat, maknanya apa? Hakikat. Hakikatullah itu tidak sama dengan hakikatul makhluk. Kalau seandainya kita katakan hakikatul insan, maknanya ya tubuhnya itu. Nah, sedangkan hakikatullah kita tidak tahu. Jadi hakikat zatnya Allah itu tidak sama dengan zatnya makhluk. Begitu pula sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian penciptaan Allah, ya, penciptaan Allah, fi'lan itu penciptaan Allah itu tidak sama dengan penciptaan makhluk, seperti itu. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadits, annahu law mathala syai'an minha lakana hadisan mislaha. Bahwasannya kalau seandainya Allah itu menyerupai sesuatu, ya, sesuatu dari al-hawadits, dari makhluk-makhluk, lakana hadisan mislaha, niscaya Allah itu hadis seperti makhluk tersebut. Kalau seandainya Allah itu menyerupai salah satu di antara makhluk-makhluk, niscaya apa? Niscaya Allah itu hadis seperti makhluk-makhluk tersebut. Wal hudutsu alaihi muhalun, dan yang hadis atau baharu bagi Allah ini merupakan sesuatu yang muhal. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya wa yajibu lahu ta'ala al-qiyamu bi nafsihi. Sifat yang wajib bagi Allah yang selanjutnya itu adalah apa? Al-qiyamu bi nafsihi. Apa makna al-qiyamu bi nafsihi? Di sini dikatakan wa ma'nahu anna dzatahu la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi wala ila mujidin. Makna al-qiyamu binafsi, bahwasanya zat Allah itu tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada tempat agar zatnya itu apa? Bertempat di dengannya atau di dalamnya. Wala ila mujidin, dan Allah zatnya itu tidak butuh kepada yang mengadakannya atau yang menjadikannya. Jadi itu merupakan apa? Makna al-qiyamu bi nafsi. Ma'nahu madza? Ma'nahu annallaha la yahtaju li ghairihi au ila ghairihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada selainnya. Baik di situ berupa tempat atau zat yang menjadikannya atau makhluk ciptaannya yang lain seperti manusia, para nabi, malaikat dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari itu semua. Maksudnya Allah itu tidak apa? Tidak butuh kepada itu semuanya. Wa yastahilu alaihi diddu dzalik, dan mustahil bagi Allah lawan dari al-qiyamu binafsi. Lawan dari al-qiyamu binafsi, apa itu lawannya? Ihtiyajuhu li ghairihi. Jadi butuhnya Allah kepada selainnya. Wa dalilu ala dzalik. Dalil, sekarang dalilnya, dalil yang menunjukkan sifat al-qiyamu binafsi, annahu law ihtaja ila mahallin lazima ayyakuna sifatan taqumu bi ghairihi wa huwa min sya'nil hawadits. Kalau seandainya Allah itu butuh kepada tempat, ya,
melazimkan bahwasanya Allah itu merupakan sifat. Melazimkan Allah itu apa? Sifat. Melazimkan bahwasanya Allah itu merupakan sifat yang mana bertempat pada selainnya. Yang mana bertempat pada selainnya. Sebagaimana saya contohkan kemarin ya, bahwasanya apa? Sebuah sifat atau arad itu kan apa? La yaqumu binafsihi. Jadi dia itu tidak apa? Mengambil tempat sendiri. Akan tetapi apa? Adanya sifat itu pasti apa? Pasti bertempat pada selainnya. Misalkan apa kemarin? Misalkan apa? Apa? Sifat duduk gitu. Sifat duduk kan apa? Adanya kan karena apa? Karena ada yang duduk. Ada jisim yang duduk. Begitu juga warna kemarin, misalkan karpet itu warnanya merah. Kita mengetahui ada warna merah karena adanya karpet itu. Jadi di situ apa? Sifat ya, seperti warna merah tadi, seperti duduk. Itu tidak bisa apa? Tidak bisa mengambil tempat sendiri. Jadi pasti butuh kepada yang lainnya. Lah, kalau seandainya Allah itu butuh kepada tempat, niscaya atau melazimkan bahwasanya Allah itu merupakan sifat. Nah, dan kalau seandainya sifat kan tidak apa? Sifat kan tidak apa? Tidak mengambil tempat dengan sendirinya. Pasti di sini apa? Taqumu bi ghairihi. Pasti bertempat kepada selainnya. Nah, kalau seandainya Allah seperti itu, berarti ya apa? Kalau seandainya Allah itu butuh kepada tempat, niscaya Allah adalah sifat yang mana butuh kepada selainnya. Wa huwa min sya'nil hawadis. Dan suatu yang butuh ini merupakan apa? Ciri dari makhluk. Wallahu dzatun la sifatun. Allah itu merupakan zat, bukan merupakan sifat. Walau ihtaja ila mujidin lakana hadisan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada zat yang menjadikannya atau yang menciptakannya, niscaya Allah itu adalah hadis, yaitu bermula atau makhluk. Wal hudutsu alaihi muhalun, dan yang baharu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Fahimtum? Wal hudutsu alaihi muhalun, dan yang hudus atau yang baharu bagi Allah itu merupakan sebuah yang muhal, sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin. Kita lanjutkan. Wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat wahdaniyah, baik dari zatnya, sifat-sifatnya, dan apa itu penciptaannya. Wa yastahilu alaihi ayyakuna murakkaban, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu tersusun. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat tersusun. Au lahu mumathilun fi dzatihi au sifatihi, atau Allah itu memiliki serupa dari segi zatnya atau sifat-sifatnya. Ini tidak mungkin, ini sesuatu yang mustahil bagi Allah. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun khaliqu fi'lin minal af'ali 'alal haqiqah. Dan juga tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah itu apa? Mu'athir, yaitu pencipta yang menciptakan perbuatan, yang menciptakan satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang lain dengan hakikat. Jadi ini juga tidak mungkin.
Fal aklu yushbi'u bi khalqillahi syab'a indahu. Jadi makan itu dapat mengenyangkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenyang. Jadi di sini apa? Bukan makan tersebut yang menjadikan kita kenyang secara hakikat, tidak. Tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita kenyang. Wan naru tuhriku bi khalqillahil ikhraqu 'inda mamassatiha. Api itu dapat membakar dengan penciptaan Allah, pembakaran ketika apa? Ketika kita bersentuhan dengan apa? Dengan api tersebut. Ketika kita kena dengan api tersebut. Jadi bukan api sendiri secara hakikat yang menciptakan pembakaran, akan tetapi yang menciptakan pembakaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasikinu taqta'u bi khalqillahil qat'a 'inda isti'maliha. Kemudian apa? Pisau itu dapat memotong dengan penciptaannya Allah, dengan penciptaan Allah. Apa itu? Potong, ketika menggunakan pisau tersebut. Jadi ketika kita memotong menggunakan apa? Pisau, yang menciptakan potongan itu, yang menciptakan sifat potong itu bukan apa? Bukan pisaunya. Secara hakikat bukan pisaunya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu huwa khaliqul asbabi wa musabbabatiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta sebab-sebab, wa musabbabatiha, dan hasil dari sebab itu atau akibat dari sebab itu. Wa khaliqul akli wa syam'il ladzi yahsulu bil akli. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta makan dan kenyang yang mana yang dihasilkan dengan sebab apa? Dengan sebab makan. Faman i'taqada annal akla yushbi'u bi nafsihi awin nara tuhriku bidatiha awis sikina taqta'u bi nafsiha biduni khalqillahi lidzalika fahuwa kafir. Nah, di sini perlu diketahui, di sini barang siapa yang meyakini bahwasanya makanan itu dapat mengenyangkan dengan sendirinya, atau api dapat membakar dengan zatnya itu, atau pisau dapat memotong dengan sendirinya tanpa ada penciptaan dari Allah untuk itu, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Karena dengan itu dia menjadikan bahwasanya Allah itu tidak bersifat wahdaniyah. Berarti apa? Ada sesuatu yang lain yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Wala yasihu dzalika, dan itu sesuatu yang tidak sah. Li'annahu yalzamu ay yastaghniya dzalikal atharu 'anillahi ta'ala wa huwa batilun. Karena dengan itu melazimkan tidak butuhnya athar tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sesuatu yang batil. Kalau seandainya makan itu dapat mengenyangkan dengan dirinya sendiri, maksudnya yang menciptakan kenyang itu adalah makan, kemudian api itu dapat membakar dengan sendirinya, maksudnya api di situ yang menciptakan pembakaran bukan Allah, dan pisau itu dapat memotong dengan sendirinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan potong, sifat potong tersebut. Niscaya apa? Niscaya asarnya yaitu apa? Kenyang, ya. Kemudian apa? Sifat makan yang menyebabkan kenyang, kemudian motong dengan apa? Pisau yang dapat menyebabkan potongan-potongan. Itu apa? Tidak. Itu melazimkan bahwasanya itu semua tidak butuh atau maha kaya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan sesuatu yang batil.
kalau seandainya juga bahwasanya api itu dapat membakar dengan dirinya sendiri. Kemudian apa? Ketika kita lapar kemudian makan, kemudian kita kenyang, bahwasanya apa? Makan itu dapat mengenyangkan, dapat menciptakan kenyang. Niscaya apa? Niscaya semua orang yang makan itu pasti kenyang. Kemudian apa? Kemudian orang yang makhluk yang terkena api itu mesti terbakar. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya api itu dapat membakar dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Allah. Lalu sekarang kan apa? Kalau kalian pernah lihat itu kan burung apa itu? Ya, kisahnya Nabi Ibrahim itu jelas, itu merupakan sebuah bukti. Kemudian yang kemarin-kemarin yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu kan katanya itu ketika di Australia itu ada kebakaran hutan kan di musim kemarau itu. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena burung elang yang membawa bara api itu katanya. Jadi membawa bara api, dibawa di hutan tersebut, sehingga dengan itu hutannya itu terbakar. Nah, ketika itu kan banyak keluar, ketika api itu menyumbur kan banyak keluar burung elang dari situ. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang menciptakan pembakaran itu bukan api tersebut. Yang menciptakan pembakaran itu bukan api. Kalau seandainya api yang menciptakan pembakaran, niscaya burung-burung tersebut sudah jadi burung panggang, seperti itu. Satu maktok lagi. Wa man i'taqada annal 'abda yakhluqu fi'lahu biquwwatin khalaqahu Allahu fihi fa huwa kafirun aidan. Dan barang siapa yang meyakini bahwa seorang hamba itu menciptakan perbuatannya dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah di dalam hamba tersebut, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam juga. Li'annahu yusayyiru maulana subhanahu wa ta'ala muftaqiran fi ba'dil af'ali ila wasitatin. Karena dari sini itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala butuh. Ketika menjadikan Allah itu butuh pada sebagian penciptaannya, butuh kepada apa? Kepada perantara. Jadi di sini Allah itu seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan perbuatan hambanya secara langsung, tetapi hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tetapi di situ? Tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi di situ ada perantaranya. Seakan-akan dia itu tidak mengatakan bahwasanya Allah itu pencipta perbuatan hamba. Tetapi hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri dengan Dengan kekuatan. Berarti di sini ada perantaranya. Jadi menjadikan Allah ketika Ketika menciptakan sebagian ini merupakan sesuatu yang batil. Kalau seandainya Allah itu butuh kepada sesuatu, niscaya Allah itu bersifat bersifat ajiz, bersifat lemah. Wa kullu ajizin hadis, dan setiap yang lemah itu pasti hadis. Wal hudusu alaihi ta'ala muhalun, dan yang baharu atau yang hadis bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan hidungnya live juga mas ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.